Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya salah satu warga Jakarta yang saat ini sedang melaksanakan isoman. Saya akan berbagi tips dengan teman-teman tentang makanan yang harus kita konsumsi apa aja, kemudian obat-obatan yang harus kita bawa untuk isoman apa aja. Baiklah, ikutin saya yuk teman-teman. Pertama, kita harus bawa nih, yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan adalah kitab suci Al-Quran. Ini ketika kita sedang galau, gundah, kita akan baca ini. Alhamdulillah, itu akan bikin hati kita sejuk, pikiran kita tenang. Kemudian saya juga bawa obat yang diresepin dokter seperti antivirus, anti radang, antibiotik, vitamin D, vitamin E, vitamin C, dan lain-lain. Kemudian di samping yang dikasih dokter, saya juga disaranin bawa obat-obat penunjang selama saya isoman. Yang pertama, yang paling penting ya teman-teman, itu adalah madu. Yang kedua, saya bawa habatus sauda. Kemudian saya bawa propolis yang dikirim teman saya, sahabat saya. Kemudian saya bawa juga Kushal Hindi. Ini diminum dengan air hangat, dikasih dicampur madu, ini diminum 2-3 kali per hari. Kemudian saya juga bawa obat semprot hidung. Itu disemprotkan ke hidung 2-3 kali sehari juga saya lakukan. Kemudian ada juga transfer factor plus, ini kiriman dari kakak saya, ini juga bermanfaat buat saya. Kemudian juga di samping dikasih dokter, saya juga bawa vitamin C dan vitamin D juga. Kemudian saya bawa obat batuk, saya bawa obat flu, obat sakit kepala dan sebagainya. Kemudian teman-teman, minyak kayu putih juga jangan dilupakan. Kemudian saya juga bawa bawang putih, ini nanti saya iris-iris, saya masukkan ke air hangat. Kemudian saya juga bawa garam dapur untuk kumur-kumur 3 kali sehari. Nah, yang penting juga teman-teman, saya juga bawa inhaler ini untuk melegakan tenggorokan saya ketika saya sesak nafas. Ini cukup membantu saya karena saya di tempat isoman tidak ada oksigennya. Kemudian teman-teman, yang tidak boleh dilupakan adalah alat ini teman-teman, namanya oximeter. Ini akan mengukur kadar oksigen di dalam darah kita. Nah, saya diperingatkan dokter, kalau saturasi saya di bawah 95, saya harus ke rumah sakit. Makanya saya standby dengan alat ini teman-teman. Kemudian sebelum makan, biasanya teman-teman, saya meminum propolis dulu. Ini propolisnya tadi sudah saya bikin. Ini cukup 4-5 tetes dengan setengah gelas air. Ini saya tambah lagi dengan air hangat. Agak kurang hangat teman-teman, tadi udah agak dingin, belum sempat diminum. Nah, jadi sebelum makan saya minum dulu propolis teman-teman, sekitar 15 menit sampai 20 menit. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Nah, setelah saya minum propolis, tunggu 15 menit sampai 20 menit baru saya sarapan atau makan siang atau makan sore. Kemudian itu untuk obat-obatannya. Untuk makan-makanannya teman-teman, kita harus cukup asupan gizi yang masuk ke tubuh kita. Yang pertama adalah cukup lauknya, sayurnya yang banyak, buahnya yang banyak, itu harus masuk. Dan walaupun mulut kita nggak terima, tapi kita harus paksakan itu untuk sumber energi ketika kita isoman. Kalau kita nggak makan, itu tubuh kita lemes, otomatis akan menurunkan imun kita teman-teman. Makanya makan ini penting banget. Kemudian air hangat selalu minum. Sebelum haus kita 2 minum, jadi harus 3 liter atau lebih setiap harinya. Ini yang saya lakukan ketika isoman. Kemudian pikiran kita itu tidak boleh banyak pikiran, kita harus tenang, berpikiran positif, kemudian tidak boleh kerja berat.
Ini saya alami sendiri ketika saya berpikiran negatif atau banyak pikiran, saya langsung ngedrop. Tapi ketika saya ngedrop, saya langsung ambil Al-Quran teman-teman, agar saya tenang lagi sambil dengan obat ini cukup membantu saya juga, insya Allah. Jadi kemudian mungkin itu aja teman-teman tips dari saya bagi yang akan isoman. Yuk persiapkan seperti apa yang saya lakukan ini. Nah demikianlah teman-teman, ini yang saya lakukan. Saya ikuti semua anjuran dari dokter, dari teman-teman, dari orang terdekat saya. Alhamdulillah dengan minum obat dari dokter, obat termasuk obat-obat penunjang ini, alhamdulillah setelah saya 8 hari dinyatakan terpapar, saya semakin membaik, sesak saya sudah semakin berkurang. Moga-moga tips yang saya bagikan kepada teman-teman ini dapat menjadi rujukan buat teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.